Menkominfo udah ngomong itu buka akunnya. Menkominfo ini sebagai kanal paling dipercaya karena merupakan perwakilan dari masyarakat. Dia mempunyai perangkat bahwa ini adalah bukan akunnya Mas Gibran. Itu yang pertama. Dalam konteks ini saya ingin katakan seorang Roy Suryo mungkin bisa dikatakan kebenarannya mencela-mencele, dan dia bukan termasuk orang yang ingin melakukan investigasi dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnu. Nafir semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali terkait ini yang lagi rame-ramenya teman ya, pemilik si akun Fufu Papa. Nah di sini membicarakan tentang Fufu Papa ya, atau akun Fufu Papa teman ya. Di sini saya ingin menyajikan tanggapan dan juga langsung penjelasan dari beberapa orang ya yang sudah memahami pasti, dan juga netizen terkait Fufu Papa teman ya. Berani eksekusi nggak ya? Nah gitu teman ya. Oke, jadi kita simak ya supaya tidak terjadi gagal paham. Langsung saja kita putar videonya. Fufu Papa berani eksekusi nggak ha? Yang punya akun Fufu Papa itu udah ketangkep, udah pakai baju oranye, udah dieksekusi, paham? Emangnya lu tahu nggak yang punya akun Fufu Papa itu siapa? Aduh, ketinggalan berita lo ya. Yang punya akun Fufu Papa itu si Roy Suryo. Sudah dieksekusi. Kasian. Sudah pakai baju oranye ya. Udah ketangkep dia. Sudah dieksekusi. Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar teman ya, sebelum kita melanjutkan ke video berikutnya ya. Di sini pendapat teman semua gimana nih barusan yang video pertama, katanya pemilik akun Fufu Papa itu apakah benar memang dari Roy Suryo sendiri? Ya memang digadang-gadang kan kemarin si Roy Suryo itu ramai memaksukan terhadap ini teman ya, siapa wakil presiden itu Mas Gibran Rakabuming Raka teman ya. Oke, bagaimana pendapat teman semuanya ya? Oke, kita lanjut di sini untuk video berikutnya ya. Ini Bunda siapa ini? Bunda akan jelasin semuanya biar tidak gagal paham dan mengerti oleh masyarakat. Oke. Ya, Kemarin masih ngomong dan mengira kalau akun Fufu Papa itu miliknya Mas Gibran, dan masih percaya apa yang dibilang Roy Suryo yang ahli telematika itu. Nih ada satu temuan lagi yang dimana ini itu bikin kita semua percaya bahwasannya kalau akun Fufu Papa itu bukan miliknya Mas Gibran. Ada nih teman saya yang punya banyak screenshotan statusnya. Akun Fufu Papa itu sudah ada sejak tahun 2014. Masa iya Gibran menjelekkan nama sendiri? Masa iya Gibran menjelekkan keluarganya sendiri? Masa iya Gibran menjelekkan nama Prabowo, sedangkan Gibran berpasangan dengan Bapak Prabowo? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Prabowo Gibran menjelang pemilu, akun Fufu Papa didramatisir seolah milik Gibran? Teman-teman, mari kita simak keterangan Bunda. Dan dia itu percaya 1000% bahwa itu bukan Mas Gibran. Karena Pilpres kemarin tercatat tanggal 8 bulan 12 2023 itu menjelek-jelekan paslon 02. Aneh kan? Kalau memang itu Mas Gibran, masa iya Mas Gibran menjelek-jelekan kubunya sendiri? Dan yang kemarin nih postingan akun Fufu Papa di tahun 2019 menyatakan bapak gua nyesel memilih Jokowi. Terus di 2014 menyatakan bahwa
Gibran akan mempunyai anak di tahun 2014. Sedangkan Mas Gibran di tahun 2014 itu belum menikah. Coba kalian pikir, Mas Gibran itu 2014 belum menikah. Kalian itu jangan mudah terprovokasi. Oh, saya percaya sama Roy Suryo, ahli telematika itu. Nih, tak kasih tahu ya. Tadi ada PT lewat di beranda saya yang menyatakan bahwa Roy Suryo itu sarjana komunikasi. Tidak ada sangkut pautnya dengan IT di UGM itu. Kemudian S2-nya itu kesehatan, tidak ada sangkut pautnya dengan IT. Kita pikir pakai logika aja deh. Terus yang jelas ini dari orang yang tidak suka dengan Bapak Jokowi beserta keluarganya, yang ingin menjatuhkan Bapak Jokowi. Saya lihat bahwasannya postingan di tahun 2019, Bapak gua nyesel milih Jokowi. Berarti orang ini pernah jadi pendukungnya Bapak Jokowi, dan orang ini pernah satu kubu dengan Bapak Jokowi. Berhubungan keinginannya tidak dikabulkan mungkin dengan Bapak Jokowi, jadi sekarang ada dendam yang tersimpan, ada unek-unek yang dalam, sampai-sampai segitu membenci. Ya, termasuk itu Roy Suryo tuh ngotot-ngotot pengen supaya akun ini ditindak tegas gitu loh ya. Dan dia mensinyalir dan memastikan bahwa ini akunnya Mas Gibran gitu. Ya, pertanyaan pertama yang harus dibuktikan bahwa satu, ini apakah akunnya Mas Gibran atau bukan gitu loh ya. Itu juga belum tentu kan. Menkominfo udah ngomong itu bukan akunnya. Menkominfo ini sebagai kanal paling dipercaya karena merupakan perwakilan dari masyarakat. Dia mempunyai perangkat bahwa ini adalah bukan akunnya Mas Gibran. Itu yang pertama. Oke lah, kedua, kalaupun kita anggap ini akunnya Mas Gibran, kayak gitu ya, kita anggap aja seperti itu ya kan, bahwa pasal 27A dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu, kalau itu masalah pencemaran nama baik, itu adalah delik aduan. Nah, korbannya ini adalah Pak Prabowo. Nah, kalau delik aduan itu harus Pak Prabowo yang lapor. Jadi kok ada orang yang maksa-maksa Pak Prabowo untuk buat laporan gitu loh. Ya kan, ini artinya memprovokasi gitu loh. Pak Prabowo itu masalah-masalah gitu mah ya biasa-biasa saja, udah sering kok dijelek-jelekin orang, difitnah, itu udah biasa. Jadi hal-hal seperti ini tidak mengganggu beliau. Jadi malah ada unsur pengen mengadu domba masalah ini. Jadi pelajaran yang harus kita dapatkan dari masalah-masalah seperti ini bahwa apapun, sekeras apapun pertempuran politik yang terjadi di 2014 sama 2019 ya di 2024 ini semua harus damai. Itu yang ditujukan Pak Prabowo di 2019 dengan bergabung ke pemerintahan itu sebenarnya, supaya kita ini sekeras apapun segala macam ujung damai, tidak baperan ya. Tujuannya sama, kita pengen bangun bangsa ini baik-baik. Jadi kalau ada yang ngajarin, harus laporkan dong segala macam, ya udah laporin aja, ya kan ada yang lain tuh, ya kan, gak hanya Pak Prabowo yang ini kan, suruh laporin, komporin aja, suruh laporin. Nah, tukang kompor tuh namanya, ya tukang kompor ini yang harus kita sinyalir gitu loh, motif. Oke, teman-teman semuanya, jadi kita bisa mendengarkan di sini ya penjelasan dari Bapak ini, ya ini orang ngerti pastinya ya. Ini kita baca resumnya dulu ya, pesan buat tukang kompor tentang akun Fufu Fafa. Ya, orang-orang seperti kamu ini gak akan negara ini akan maju karena yang jelas salah, yang jelas-jelas salah masih dibela mati-matian. Kalau memang bukan Gibran, laporkan balik. Oke. Jadi menurut beliau ini barusan lebih acuannya ke Kominfo ya. Ini tentang perkomunikasian lah ya di Indonesia.
Indonesia ini yang dipercaya begitu teman semuanya ya, dan bukan milik Mas Gibran ya untuk FUFAFA, itu penjelasannya. Oke, ternyata di sini ada rekayasa dalam masjid rekayasa akun FUFAFA untuk mengadu domba ya antara Bapak Prabowo dan juga Gibran dan juga keluarga Bapak Jokowi, pastinya begitu kan ya. Di sini penjelasannya ya. Oke, lanjut di sini kita dengarkan bersama. Ya apa? Ya masakan analoginya gini, ada dua orang, satu ngejek, yang satu tidak merasa terhina segala macam. Habis itu ada orang ketiga yang ayo dong laporin dong, iya kan, kamu kan diejek lah, orang gue nggak merasa terhina, gue juga belum tahunya bukannya dia. Nah, habis itu ada orang yang ketiga ini maksa-maksa gitu loh. Nah, patut dipertanyakan orang ketiga ini motifnya apa kepentingannya, aneh gitu loh. Ya, oke, terima kasih. Upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun FUFAFA itu adalah Gibran Rakabuming Raka memiliki target politik yang sangat jelas bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran, sekaligus ia ingin melemahkan keberadaan seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana pandangan filsafat penolong kita untuk menjawab pertanyaan, apakah deretan bukti-bukti yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dapat mengubah konstelasi politik tanah air kita? Ketika kita mencoba menganalisis upaya Roy Suryo yang sistematis, terstruktur, dan bahkan masif untuk membuktikan akun FUFAFA itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka, dan ia ingin mengkapitalisasi upayanya untuk membuktikan itu dengan menemukan spot-spot pandangan-pandangan pemilik akun itu yang terkesan sangat sarkastis, bahkan melabrak etika dan moralitas yang pantas dan patut untuk kita memahami tentang dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Sekali lagi, upaya itu harus kita lihat sebagai sebuah cara untuk melakukan investigasi yang dibangun dengan daya kritis, yang saya katakan itu normal, itu wajar. Tetapi teman-teman, apakah usaha seorang Roy Suryo itu dapat kita terima sebagai sebuah proses yang normal, yang wajar dalam konstelasi politik tanah air kita? Saya ingin mengatakan mungkin itu tidak akan menemukan ke titik yang seharusnya dalam rangka memastikan bahwa dinamika politik yang ada di tanah air kita tidak akan mengalami perubahan signifikan terkait dengan posisi Gibran yang saat ini jelas-jelas adalah wakil presiden yang sudah definitif, bahwa motivasi yang terselip dalam usaha Roy Suryo untuk menelanjangi akun FUFAFA itu dibarengi dengan motivasi yang palsu. Motivasi palsu itu adalah motivasi yang tidak membangun, tidak konstruktif, tetapi justru motivasi yang ingin menghancurkan, mengalahkan, membuat realitas di sekitarnya itu menjadi tidak berjalan secara konstruktif. Dalam hal ini, saya ingin katakan, upaya Roy Suryo itu tidak akan membuahkan hasil. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar fondasi motivasi yang tidak jujur, yang tidak berdasar pada realitas sosial, politik, dan sejarah kita hari ini. Bahwa kita hari ini sudah mempunyai pemimpin-pemimpin kita yang definitif. Sudah ada presiden dan wakil presiden yang definitif. Karena itu, upaya untuk mencari tahu, mengeksplorasi berbagai macam upaya untuk membuktikan bahwa pemilik akun FUFAFA itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi saya ingin katakan,
usaha itu hanya sia-sia belaka. Mengapa? Karena motivasinya dibangun oleh motivasi yang tidak jujur dan menyelip di dalam hatinya bahwa kalau toh kita katakan Roy Suryo punya kebenaran, maka kebenaran yang diungkap oleh Roy Suryo itu adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri, dan itu tidak pernah berbasis pada kebenaran yang menjadi pengetahuan umum. Artinya yang telah menempatkan Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden, wakil presiden Indonesia, dan bahkan seorang yang bernama Gibran sekarang ini adalah the real vice president Republik Indonesia. Jadi maaf saudara Roy Suryo, Anda termasuk orang yang ingin melakukan upaya investigasi yang itu mungkin menggunakan kecakapan dan kompetensi Anda, tetapi menurut Sigmund Freud, motivasi Anda untuk menyelami kedalaman problem di seputar akun Fufufafa itu tidak dapat dibenarkan, karena motivasi Anda penuh dengan kepalsuan, motivasi Anda tidak jujur, dan Anda menyembunyikan kepentingan yang itu bukan mengonstruksi realitas, tetapi ingin menghancurkan realitas. Karena itu teman-teman, sebetulnya kita tidak perlu terlalu pusing dengan upaya sistematis Roy Suryo untuk sekali lagi membuktikan di sana sini upayanya untuk melemahkan kabinet Prabowo Gibran atau mendenigrasi seorang yang bernama Gibran. Karena apa? Karena realitas historis kita hari ini, kita sudah punya pemimpin baru, dan wakil presiden kita saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi teman-teman, mari kita jadikan catatan-catatan yang disampaikan oleh seorang Roy Suryo, kalaupun itu dianggap sebagai kebenaran, tetapi kebenarannya adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Kita hanya menjadi orang yang memiliki kebenaran yang dikayosuni. Artinya kebenaran menurut pemikirannya kita sendiri. Kebenaran yang relatif, kebenaran yang kadang-kadang kita bisa berubah-ubah dan mencela-mencela. Dalam konteks ini saya ingin katakan seorang Roy Suryo mungkin bisa dikatakan kebenarannya mencela-mencela, dan dia bukan termasuk orang yang ingin melakukan investigasi dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati, yaitu aletheia. Nah, oke teman semuanya, jadi itulah barusan video reaction yang bisa saya sajikan yang terkait penjelasan secara detail sosok pemilik akun Fufufafa. Nah, kalau kita bisa mencerna di semua tanggapan atau respon penjelasan dari beliau semuanya ya, yang mulai dari awal sampai akhir ini, ada yang ujar 99% teman ya, milik Roy Suryo, dan juga untuk Mas Gibran itu tidak ada teman ya. Jadi intinya di sini ada dramatis atau rekayasa akun Fufufafa ini untuk menjatuhkan atau mengadu domba peraktif teman, begitu ya. Tanggapan teman semuanya gimana ya dengan penjelasan semua orang-orang yang sudah saya rangkum ini? Komen di bawah ini ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.